Halo, what's up guys? Yo, jumpa lagi dengan saya Lukman di channel favorit kita, yaitu channel BL Barber School. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas atau membahas tentang kebiasaan buruk yang bisa menyebabkan rambut itu cepat menipis ya. Seperti apa kebiasaan buruknya? Nah, silahkan teman-teman simak video ini sampai habis, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar teman-teman di situ mendapatkan notifikasi dari kami dan tidak tertinggal video-video yang terupdate dari kami. Oke guys, jadi rambut rontok itu sebetulnya itu juga suatu masalah besar ya, masalah besar baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena kerontokan ini nantinya kalau lama-kelamaan tidak diperhatikan, rambut yang rontok ini dia akan berujung pada yang namanya kebotakan. Nah, kebotakan ini nantinya juga akan sangat mengganggu penampilan bagi kaum pria maupun wanita ya. Oleh sebab itu teman-teman di situ ya juga harus memperhatikan rambut kalian, kondisi rambut kalian, menjaga rambut kalian seperti apa. Nah, berikut ini adalah kabar baik yang mana bisa mengurangi, dengan kita mengurangi hal-hal yang buruk ini bisa mengurangi yang namanya kerontokan pada rambut kita. Hal yang pertama yang harus kalian perhatikan atau yang harus kalian hindari adalah terlalu banyak memakai shampoo. Nah, banyak sekali orang-orang mengira bahwasanya semakin kita sering keramas atau semakin banyak kita menggunakan shampoo itu malah menjadikan rambut kita bersih. Namun kenyataannya ternyata di situ semakin kita sering keramas atau semakin banyak kita menggunakan shampoo malah menjadikan rambut kita itu kering dan kusut ya, kering dan kusut, sehingga di situ bisa mudah patah jika hal seperti ini tuh berlanjut. Nah, itu akan menjadikan penyebab tipisnya rambut kalian. Nah, maka dari itu untuk solusinya, jika kalian itu terlalu sering menggunakan shampoo, nah maka kalian harus menguranginya ya, mengurangi frekuensi keramas atau menggunakan shampoo secara berlebihan. Contoh nih, kalian setiap hari keramas atau menggunakan shampoo. Nah, kalian bisa menguranginya mungkin dalam 3 hari itu 1 kali keramas ya. Dalam 3 hari 1 kali keramas. Jadi 1 minggu itu kalian cuma keramas kira-kira cuma 1 sampai 2 kali. Itu adalah waktu yang ideal ya, untuk waktu yang ideal untuk jangka jarak antara orang keramas yang pertama dan yang kedua ya. Jadi itu adalah satu jarak yang aman atau yang ideal seperti itu. Nah, kemudian kalau hal ini, kalau teman-teman di situ terus melanjutkan hal seperti itu atau menggunakan shampoo yang berlebihan atau keramas setiap hari, nah itu nanti ujung-ujungnya akan menjadikan rambut itu tipis. Nah ya, rambut itu tipis. Nah, kemudian gunakan shampoo yang di situ memang benar-benar bisa melindungi rambut kita atau melindungi masalah yang ada pada kita, pada rambut kita. Dan juga kalian ikuti, atau setelah shampoo kalian ikuti dengan menggunakan conditioner agar kelembapan rambut itu tetap terjaga dan rambut itu bisa terlapisi sehingga rambut itu tetap sehat. Oke, yang kedua yaitu selalu menyisir rambut dalam keadaan basah. Nah, penyebab yang kedua yaitu terlalu seringnya kalian menyisir dalam rambut keadaan basah. Nah, walaupun di situ penyisirannya lebih enak, nah tapi ternyata di sini itu bisa menyebabkan semakin tipisnya rambut kalian. Nah, caranya setelah setelah keramas, mungkin ya setelah keramas kemudian rambut kalian dalam keadaan basah, itu biarkan dulu rambut itu mengering dengan cara diangin-angin ya. Jadi mungkin dilap-lap pakai handuk sebentar, kemudian biar kering dengan sendirinya.
setelah itu, setelah kering, kalian bisa menyisirnya dengan gigi yang mungkin jarang ya, mungkin yang di situ giginya itu nggak rapat, yaitu yang jarang-jarang. Agar apa? Agar mengurangi kerusakan pada rambut atau menipisnya rambut. Yang ketiga, memakai produk styling secara tidak tepat ya. Jadi sebetulnya cowok itu sangat gemar sekali dengan yang namanya styling. Karena apa? Dengan styling jadi bisa menjadikan rambut itu lebih bagus ya, lebih bagus, lebih menarik dan lain sebagainya. Nah, ternyata jika kalian salah dalam produk styling, itu juga akan menyebabkan kerontokan atau penipisan rambut pada kalian. Nah, seperti itu. Misal ya, kalian menggunakan produk wax atau minyak rambut wax ataupun pomade secara berlebihan. Nah, jika kalian menggunakannya secara berlebihan atau setiap hari kalian menggunakannya, atau mungkin terlalu banyak menggunakannya, nah itu bisa menyebabkan hilangnya minyak pelindung yang ada di rambut. Minyak pelindung yang melapisi rambut itu akan hilang, sehingga di situ rambut kalian itu semakin rapuh ya, semakin rapuh. Karena apa? Karena pada produk-produk tersebut itu mengandung kimia yang di situ ya lumayan keras ya. Jadi mungkin di pomade-nya atau mungkin di wax. Nah, itu membuat bahannya itu ada beberapa bahan kimia yang di situ memang keras. Makanya kalau dipakai setiap hari itu tidak baik ya, tidak baik. Jadi jika kalian ingin menggunakan produk-produk ini, kalian harus pilih acara-acara tertentu yang memang mengharuskan ya, yang memang mengharuskan menggunakan produk ini. Dan ini tidak dianjurkan kalau dipakai setiap hari, karena yaitu tadi akan merusak rambut kalian. Nah, jika kalian ingin menata rambut kalian, ya pilihlah bahan-bahan yang memang di situ alami ya, alami, sehingga di situ membuat rambut itu lembut dan terlihatnya itu natural. Jadi, hal yang keempat yaitu mencabut uban ketika rambut-rambut uban ini bermunculan. Nah, memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya jika di situ kalian mencabut rambut uban ini ketika rambut uban ini tumbuh. Karena apa? Karena rambut uban ini sangat mengganggu penampilan kalian. Tapi dengan mencabutnya itu bukanlah pilihan yang tepat ya. Itu bukanlah pilihan yang tepat. Karena jika kalian mencabut uban-uban ini sampai ke akarnya, semakin lama itu akan membuat rusak lemak yang ada di rambut. Jika kalian ini ulang-ulang itu akan menyebabkan penipisan pada folikel rambut. Nah, kayak gitu, sehingga nantinya rambut itu akan semakin cepat menipis ya. Jadi jika kalian cabut terus, nah akhirnya lama-kelamaan rambut kalian akan cepat menipis. Nah, terus solusinya gimana? Nah, solusinya kalian bisa menggunakan cat rambut untuk menghilangkan rambut-rambut uban ini ya. Gunakan cat rambut yang disitu memang yang mengandung bahan-bahan alami agar tidak merusak rambut. Nah, yang kelima adalah pemilihan gaya rambut yang tidak tepat. Nah, guys, jadi gini guys, kita kan sering ya sebagai cowok di situ memilih gaya rambut yang di situ mungkin keren, terlihat keren dan lain sebagainya. Ternyata jika kita salah pilih dalam gaya rambut, itu akan membuat rambut kita semakin menipis ya. Contoh yaitu gaya rambut cepol. Tahu nggak gaya rambut cepol itu seperti? Gaya rambut cepol itu misalnya seperti man burn. Nah, jadi rambut yang diikat-ikat. Nah, kemudian seperti ini lagi cornrow ya, cornrow.
Nah itu ternyata itu juga bisa menyebabkan rambut kita cepat menipis. Karena apa? Dengan rambut itu terikat seperti itu akan menjadikan folikel yang ada pada rambut itu menjadi stres ya. Jadi rambut itu bisa stres juga, makanya dia itu berkurang, folikel dalam rambut itu berkurang sehingga menjadikan rambut itu menipis atau rambut itu rontok. Nah, solusinya yaitu biarkan rambut itu terurai. Nah, biarkan rambut itu terurai sehingga bisa mengurangi yang namanya kerontokan pada rambut kalian. Nah, jadi jangan diikat-ikat lagi ya rambutnya. Panjang mungkin jangan terlalu sering diikat lah ya, jangan terlalu sering diikat karena yaitu tadi akan menyebabkan stresnya rambut sehingga rambut itu akan cepat mudah rontok ya. Oke, yang keenam yaitu merokok ya. Jadi merokok. Nah, bagi sebagian orang merokok ini mungkin membuatnya terasa ini ya, tenang ya, merasa tenang. Akan tetapi kalian tahu gak guys bahwasanya merokok ini adalah penyebab utama dalam masalah penipisan rambut atau kerontokan rambut. Kenapa? Karena merokok dapat menyebabkan stres oksidatif ya. Dan ini dapat menghambat aktivitas alami pertumbuhan rambut ya. Jadi dapat menghambat aktivitas alami dalam masalah pertumbuhan rambut. Jika kalian berhenti merokok itu bisa apa ya? Bisa merangsang kembali pertumbuhan rambut. Nah, kembali lagi melihat seberapa lama kalian merokok dan juga apa ya? Seberapa parahkah kerusakan pada rambut kalian. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah tidak melindungi rambut dari sinar matahari. Mungkin ini terdengar biasa ya atau terdengar sepele. Karena apa ya? Memang sinar matahari itu merupakan sumber daripada vitamin D yang sangat bagus ya. Tapi jika rambut terlalu sering atau terlalu lama terpapar matahari, itu akan membuat kutikula yang ada pada rambut itu rusak ya, sehingga rambut itu menjadi kering. Nah, jika memang kalian mempunyai kegiatan pada waktu siang hari, nah ketika siang hari, nah alangkah baiknya kalian menutupi rambut kalian ya, menutupi rambut kalian. Mungkin bisa menggunakan topi yang disitu ya agak longgar. Jadi topinya itu menggunakan topi jangan terlalu rapat ya, jadi agak longgar agar apa ya? Angin itu bisa masuk dan bisa meresap ke rambut-rambut kalian. Jadi bisa masuk ke rambut kalian sehingga tidak menyebabkan panas pada rambut. Nah, seperti itu. Atau kalian juga bisa menggunakan produk rambut yang mengandung SPF. Nah, mengandung SPF ini ya untuk melindungi rambut agar tidak rusak ketika terpapar matahari secara berlebihan atau terkena matahari dengan waktu yang sangat lama. Nah, oke guys, jika kalian sudah mengalami yang namanya penipisan rambut atau kerontokan rambut, nah jangan khawatir. Nah, saya punya tipsnya bahwasanya agar rambut kalian yang rontok itu cepat tumbuh kembali. Nah, karena apa? Jadi menunggu tumbuhnya rambut atau menunggu panjangnya rambut itu terasa lama banget, mungkin terasa sampai berabad-abad ya. Nah, mungkin dengan beberapa cara ini kalian bisa mempercepat pertumbuhan rambut kalian. Di antaranya yaitu sering memangkas rambut ya, sering memotong rambut, kemudian menahan keinginan kalian untuk mengecat rambut, kemudian makan makanan yang bernutrisi, kemudian mengolesi rambut dengan minyak ya, minyak. Artinya ini memang minyak yang khusus untuk pertumbuhan rambut, bukan minyak yang lain ya. Jadi bukan minyak
untuk styling atau dan lain sebagainya, tapi khusus minyak untuk pertumbuhan rambut. Nah, sering-sering seperti itu. Dan juga makan makanan yang bergizi. Nah, kemudian perbanyak minum air putih ya, perbanyak minum air putih. Nah, oke guys, mungkin itu yang bisa saya tips-tips yang bisa saya berikan, yang saya share kepada teman-teman. Mudah-mudahan tips ini bisa berguna baik buat teman-teman dan saya sendiri ya khususnya. Nah, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, aktifkan notifikasinya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Nah, dan juga jangan lupa like, share ke teman-teman agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini. Nah, oke, saya Lukman, saya pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan dadah.